Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati CEO dari Rumah Sakit Umi, Habib Insinyur Fahmi Askar. Yang kita hormati bersama-sama COO dari Rumah Sakit Umi, Ibu Dr. Musaida. Yang kita sama-sama hormati Bapak Dirut, Bapak Dr. Najib Askar. Kita doakan mudah-mudahan keberkahan majelis ini beliau diberi kesehatan dan kesembuhan. Juga yang saya hormati sahabat saya, Direktur Marketing, sahabat saya, saudara saya, Bapak Zulfikar Haikal. Matta'anallah bituli hayatihi. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Bapak Ibu, para staf, karyawan, dokter, perawat, apalagi pimpinan semuanya dari Rumah Sakit Umi, saya izin mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk silaturahim yang perdana. Mudah-mudahan pertemuan ini sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia, nanti Allah ngumpulin kita di surganya. Amin. Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja. Langsung ya, katanya. Kita semua yang hadir di sini adalah para pencari kebahagiaan, betul ya? Tadi ketika dibilang THR, aminnya kencang, karena THR bikin bahagia. Kita semua yang ada di sini dari bangun tidur sampai tidur lagi melakukan aktivitas tujuannya mencari THR, mencari bahagia. Itu dulu sepakati, ya. Nggak ada dari kita yang tidak mencari bahagia. Bahkan kalau kita tanya ke maling, ke rampok, ke begal, kenapa kamu melakukan ini? Jawabannya karena kita ingin bahagia. Nah, cuman pertanyaannya, bahagia ini bagi seorang mukmin sudah ada rumusnya. Ya, dan rumus itu senantiasa kita ucapkan setiap hari dalam doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Standar bahagia kita bukan hanya di dunia, tapi kita berikhtiar agar bahagia kita abadi sampai di akhirat. Sebab kalau hanya di dunia saja, Bapak Ibu, itu rumusnya sangat simpel. Dulu ketika di pesantren, saya satu kamar sama seorang santri yang berasal dari Minang. Sini ada orang Minang tidak? Orang Padang, angkat tangan. Ada ya? Ada orang Padang di sini. Ini nanti dikoreksi barangkali saya salah ya. Kata kawan saya dari Minang, orang Minang itu punya filosofi, kalau target hanya bahagia di dunia, kata dia, itu saraknyo ampe sajo, betul ya? Saraknyo ampe sajo. Karajo sanggua, makan batam buah, buang ayoh laswah lalu bakaruah. Itu kata orang Minang. Tapi nggak usah dicatat, ini bukan hadis. Ya. Kalau target bahagia cuma di dunia, kata orang Padang, orang Minang, saraknyo ampe sajo, itu cukup 4 saja. Jadi orang Minang itu bilang 4 ampe, kucing, kuciang. Kalau kambing, kambiang. Ya. Yang pertama karajo sangguah. Kalau kerja sungguh-sungguh. Kenapa? Orang itu kalau kerja sungguh-sungguh, rekeningnya tebel, uangnya banyak. Orang kalau uangnya banyak, itu bisa kelihatan dari cara duduknya saat pengajian. Ya, biasanya yang nyender-nyender di belakang. Nah, itu sudah ketahuan ya. Baru datang tapi sudah duduk di belakang. Orang kalau uangnya banyak meskipun badannya kecil, jalan bisa tegap begini. Uangnya banyak. Tapi kalau rekeningnya tipis, badan besar, itu ditiup telinganya biasanya roboh. Jadi itu syarat yang pertama. Apa tadi? Karajo sangguah. Tapi nggak ada gunanya uang banyak kalau nggak ada yang nomor 2. Makan batam buah. Kalau makan nambah-nambah. Sebab banyak orang yang uangnya banyak, makan ini nggak boleh, kolesterol Pak Ustadz.
makan ini diabetes Pak Ustadz, makan ini kesemutan Pak Ustadz. Akhirnya tiap hari singkong rebus sama air hangat. Ya. Jadi makan batang buah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga Bapak Ustadz, nggak ada gunanya makan banyak kalau nggak ada yang ketiga. Apa itu? Buang ayuh laswah. Buang air lancar. Jangan sampai makan banyak mampet buang airnya. Itu nggak bahagia juga. Atau sebaliknya, makannya dikit buang air lancar. Itu mencret namanya. Nggak bahagia juga. Jadi harus ada semua. Baru yang terakhir, nah ini syarat yang keempat. Lalu bakaruah. Kalau tidur nyenyak, makan buah katanya. Kalau tidur nyenyak, ya. Nah, saya melihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, insya Allah semuanya pada bahagia, ya. Kelihatan. Aneh baru muqaddimah, di belakang sudah ada yang nguap begini. Itu tandanya bahagia. Saya kalau ngisi kajian di mana-mana kok ada yang ngantuk, itu saya senang. Artinya hatinya sudah bahagia. Kadang yang serius-serius begini banyak masalah hidupnya biasanya. Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau standar kita bahagia cuman di dunia. Tapi kalau target kita bahagia di akhirat, Allah taala ngasih rumus, ya. Ini adik-adik didengerin Pak Ustadz, ya. Nanti itu ada door prize khusus katanya, ada kuis. Habib sudah nyediain hadiah, ya. Nanti yang bisa jawab pertanyaan ada hadiah khusus dari Pak Ustadz, mau nggak? Brosur umroh, ya, brosurnya. Jadi aneh kasih ke antum nanti dibagiin, ya. Perhatikan baik-baik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Ta'ala menyebut dua kata kunci Bapak Ibu kalau orang pingin bahagia. Yang pertama, fattabi'uni, ittiba, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Itu disebut apa tadi? Ittiba. Kita sudah sering mendengar nasihat tentang ittiba, tapi ada kata kunci yang kedua yang sering kita lupakan. Apa itu? Yuhibbukumullah, mahabbah. Apa artinya mahabbah? Rasa cinta. Kata para ulama, orang kalau di dalam hatinya tidak ada rasa mahabbah, ittibanya kering, ya. Sama kalau kita punya anak, kita marah-marahin, kamu yang rajin belajar. Rajin dia belajar tapi terpaksa. Tapi kalau anak sudah cinta ke orang tuanya, nggak perlu disuruh, dia pasti akan nurut. Betul nggak Ibu? Betul, ya. Makanya hari ini saya sesuai dengan permintaan saudara saya Syekh Zulfikar, saya hanya mengisi dengan cerita-cerita saja, ya. Tapi cerita yang akan saya sampaikan bukan cerita sembarang cerita. Kisah tentang makhluk yang paling mulia, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan satu. Mudah-mudahan selesai acara iftar jama'i, kita keluar dari ruangan ini, rasa mahabbah kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah. Ada seorang Arab Badui datang, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Nabi, ditanya lagi, kamu mempersiapkan apa untuk kiamat? Kapan kiamat nggak penting. Ini Iran sudah perang sama Israel, kita nggak tahu apakah perang dunia 3 jadi kiamat. Nggak penting kapan kiamat terjadi. Yang terpenting adalah kita sudah mempersiapkan apa untuk kiamat itu. Kata si Badui tadi, ya Rasul, aku nggak mempersiapkan apa-apa. Cuman di dalam hatiku ada rasa mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu kelak akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Makanya kalau kita baca sirah nabawiyah Bapak Ibu, setiap lembaran episode kehidupan sahabat Nabi itu isinya adalah mengekspresikan kecintaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kitab ditulis tebal, judulnya Al-Mutanafisun fi Mahabbatir Rasul. Tebalnya 3 jilid, 1 jilid 700 halaman. Isinya mengekspresikan bagaimana sahabat Nabi itu selama hidupnya mengekspresikan rasa cinta mereka ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu di sini nggak akan ada waktu, sibuk kerja, nggak ada waktu untuk membaca kitab itu. Maka cukup follow dan subscribe Instagram dan TikTok saya. Nah, iklan dikit nggak apa-apa, iklan dikit.
Saya setiap hari Jumat seminggu sekali ngupload satu kisah tentang sahabat. Kita mulai, misalnya Bapak Ibu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam sebuah perjalanan hijrah. Ini kalau kita ingin tahu makna cinta itu apa, kita belajar ke sahabat. Hari ini anak-anak muda kita ngomong cinta. Hakikat cinta mereka nggak paham. Sahabat Abu Bakar hijrah bersama Nabi, di tengah perjalanan bekal minumnya habis. Lalu di tengah jalan Nabi melihat ada penggembala unta. Ya sudah, beli susu di situ. Segelas susu itu, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kau duluan yang minum susu ini, nanti aku gantian setelahmu. Bapak Ibu perhatikan, ketika baginda Nabi minum di hadapan sahabatnya Abu Bakar, dek, kata sahabat Abu Bakar, dan ini direkam di dalam Sahih Muslim, fasyariba hatta raditu. Cukup melihat Rasulullah minum, rasa haus di tenggorokanku hilang. Orang kalau cinta, Pak, yang dirasakan yang dicinta itu terasa. Maka kalau ingin ngecek, Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah punya istri atau yang sudah punya suami, kira-kira kadar cintanya sudah sisa berapa? Cara ngetesnya begini. Siang-siang terik, ya. Siang-siang terik pulang kerja di luar bulan Ramadan, belilah es kelapa muda. Coba. Lalu ibu kasih ke suaminya. Ibu nggak usah minum. Biarkan suami ibu saja yang minum. Ibu liatin, dihabisin tuh, dek sampai habis. Kira-kira rasa haus ibu ikut hilang nggak? Itu rasa cintanya sudah hilang berarti. Simple aja, udah nggak ada rasa cinta lagi. Orang kalau benar-benar cinta, yang dirasakan oleh mahbub yang dicinta ikut dia ngerasain. Itu kisah Abu Bakar belum seberapa. Ada sahabat namanya sahabat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Diulang, siapa nama sahabatnya? Abu Ayyub Al-Ansari. Adik-adik, Pak Ustadz akan nyebut banyak nama sahabat, ya. Tadi kalau bisa jawab brosur umroh. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah, ini adalah sahabat yang diberi anugerah ketika Nabi awal hijrah sampai ke Madinah, rumah tempat tinggal beliau digunakan untuk nginepnya baginda Nabi SAW. Setiap hari Bapak Ibu, Abu Ayyub bersama istri menghidangkan makanan untuk dimakan oleh baginda Nabi. Sehari, 2 hari, 3 hari, ada yang aneh, ya. Ini selamat datang ibu-ibu mana ini? Karyawan mana? Sebelah, ya. Rumah sakit Umi juga. Ya, ahlan wa sahlan bihudurikum. Masya Allah, ahlan wa sahlan ibu dokter. Bisa dilanjut ke? Bisa, ya. Setiap hari Abu Ayyub dan istrinya menyuguhkan apa tadi? Makanan. Tapi ada yang aneh nih. Apa itu? Setiap disuguhkan makanan, ada satu menu yang gak disentuh oleh baginda Nabi. Apa itu? Saum, bawang. Ya, tentu bukan bawang goreng, bawang mentah. Sehari, 2 hari, 3 hari Abu Ayyub masih bisa nahan. Tapi hari keempat sudah penasaran, ya. Memberanikan dirilah dia bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aharamun huwa? Bawang ini gak pernah kau sentuh, apakah bawang itu haram? Kata Nabi, Abu Ayyub, dia tidak diharamkan. Kau kalau ingin makan, makan saja. Kenapa kau tidak pernah menyentuh bawang yang kita suguhkan, wahai Nabi? Kata Rasul SAW, aku setiap hari berdialog dengan Jibril membaca ayat Al-Quran. Maka aku ingin menjaga lisanku agar tetap wangi. Jadi aku gak mau makan bawang. Untung saat itu di Arab belum ada pete dan jengkol. Nabi gak akan mau makan itu. Bapak Ibu tahu gak? Sejak tahu bahwa Rasul tidak makan bawang, kata para ahli sirah, sejak detik itu tidak pernah ada sebutir bawang yang masuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampai beliau wafat. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau makan bawang lagi? Inni akrahu ma takrah. Apa yang Rasul tidak suka, maka Abu Ayyub tidak menyukainya. Itu mahabbah. Dari tadi cerita sahabat cowok, yang perempuan gak terima. Sahabat perempuan, Bu. Dulu di zaman Nabi ada emak-emak. Di sini kayaknya masih 30 tahun ke bawah semua, ya, dari wajah-wajahnya. Masya Allah, ahli surga bercahaya di bawah lampu. Amin. Tampak terang, ya.
Ada emak-emak sahabat Nabi, perempuan, namanya Sumairah bintu Qais. Siapa namanya? Sumairah bintu Qais. Ini dihafalin, nanti ada kuis. Hadiahnya apa tadi? Brosur umroh. Ya. Sumairah bintu Qais, ibu-ibu, mbak-mbak, punya suami, punya ayah, punya anak laki-laki, semuanya ikut dalam perang Uhud. Suaminya, ayahnya, putranya yang laki-laki ikut perang Uhud. Dan ketiga-tiganya dinyatakan syahid, wafat di medan perang. Sehingga setelah perang Uhud, para warga Madinah berbondong-bondong takziah ke rumah Sumairah bintu Qais. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Mbak Yu, yang sabar, dihibur Pak. Semuanya datang, ada yang bawa beras, macam-macam lah kalau di sini. Takziah. Semoga kau diberi kesabaran, ayahmu wafat, anakmu wafat, putramu wafat. Tapi lihat, apa pertanyaan pertama yang keluar dari lisan Sumairah bintu Qais? Kita ngebayangin Mbak, musibah sebesar, adakah musibah yang lebih besar? Ditinggal anak, ditinggal suami, ditinggal ayah sekaligus. Tapi yang ditanya oleh Sumairah bintu Qais pertama kali apa? Kaifa halu Rasulillah? Bagaimana kabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah beliau selamat di Uhud? Apakah beliau baik-baik saja? Kata sahabat Rasulullah baik-baik saja wahai Sumairah. Aku nggak puas kalau nggak ngelihat langsung. Kemudian oleh beberapa orang dituntun, itu baginda Nabi sedang berdiri terlihat dari kejauhan. Melihat Rasulullah baik-baik saja, maka keluarlah kalimat dari lisan Sumairah, kullu musibatin ba'daka jalal. Segala musibah apapun yang menimpaku, asalkan Rasulullah baik-baik saja, maka musibah itu terasa ringan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu potret mahabbah para sahabat. Cukup tiga saja. Kalau mau lengkap lihat konten saya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ketika kuliah, alhamdulillah ditakdir sama Allah belajar di negeri Hadramaut, Yaman. Saat mata kuliah Sirah Nabawiyah, Bapak Ibu, saya pernah bertanya ke salah satu dosen kami. Saya bertanya, Syekh, mengapa level cinta para sahabat Nabi ke Rasul ini, kalau diukur dengan nalar kita hari ini sudah nggak ada apa-apanya, di luar nalar kita, bener nggak? Nyawa saja nggak ada apa-apanya. Kenapa level cintanya begitu tinggi? Guru kami menjawab dengan jawaban yang ilmiah. Karena jawabannya ilmiah, maka bisa kita tiru. Kata guru kami, ya ibni, wahai anakku, asbabul mahabbah salasah. Penyebab rasa cinta itu bisa muncul, itu ada 3. Asbabul mahabbah salasah. Penyebab rasa cinta itu muncul ada 3. Ini secara umum. Mbaknya bisa cinta ke salah satu yang duduk di situ. Atau seorang guru bisa, atau seorang murid bisa ngefans ke gurunya. Seorang istri cinta ke suaminya. Rasa cinta di dalam hati itu bisa muncul kalau ada satu di antara 3. Maka kita kalau ingin dicintai, perhatikan 3 hal ini Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama adalah al-jamal. Apa sama-sama? Al-jamal. Orang itu bisa muncul rasa cinta kalau ada satu al-jamal, keindahan paras, kesempurnaan fisik. Itu muncul rasa senang. Saya belum pernah bertemu fisik dengan Syekh Zulfikar, baru pertama kali hari ini. Tapi senyumnya enak dilihat, ya. Makanya muncul rasa mahabbah di hati saya. Pingin ketemu lagi sama beliau. Gak cukup hari ini insya Allah. Sama Habib Fahmi juga. Senyumnya enak dipandang. Apalagi hidungnya mancung kan. Enak dilihat. Al-jamal. Orang kalau ingin dicintai, maka harus punya yang pertama apa tadi? Al-jamal. Keindahan paras. Lalu yang kedua, kalau ingin dicintai, harus punya al-kamal. Apa yang kedua? Al-kamal. Kesempurnaan karakter. Ada orang mungkin mukanya biasa-biasa aja, tapi kalau ketemu sama yang lebih tua, dia sopan, dia suka nawarin bantuan. Kita demen gak sama orang yang begitu? Demen. Yang repot itu sudah jamal kagak, kamal juga kagak. Itu musibah ba'dal musibah. Mukanya sudah gak sedap dipandang, gak pernah senyum lagi. Aduh, udah ampun sudah, ya.
Lalu yang ketiga, yang pertama tadi al-jamal, yang kedua al-kamal, yang ketiga orang kalau ingin dicintai harus punya al-ihsan. Apa? Al-ihsan, jasa baik. Orang mungkin mukanya biasa-biasa saja, baru kita kenal, tapi dia pernah nolong kita, minjemin duit 100.000 saat kita lagi terdesak. Ya. Itu biasanya orang kaya tadi nggak kita lupakan sampai seumur hidup gara-gara minjemin uang 100.000. Kata guru saya, satu di antara tiga ini saja, al-jamal, wal-kamal, wal-ihsan, itu sudah cukup untuk membuat kita jatuh cinta sama seseorang. Ada orang punya jamal saja. Di sini ada Army nggak sini pecinta? Oh, masya Allah ya, biasanya wallpapernya biasanya K-pop, ada K-pop, pecinta K-pop, masya Allah tabarakallah ya. Saya kalau naik KRL, ibu-ibu naik KRL itu anak-anak muda biasanya wallpapernya artis Korea semua. Saya tanya, memang pernah ketemu? Nggak pernah. Terus kenapa kok ngefans? Ganteng kata dia. Ya, jamal, berarti punya jamal. Atau punya yang kedua, kamal saja. Ada yang namanya jamal di sini. Atau punya yang kedua, kamal saja. Atau punya yang nomor 3 saja, ihsan. Jarang senyum, emosian, tapi setiap hari Jumat ngasih nasi ke jamaah 100 bungkus Jumat berkah. Ya, itu kalau ada Pak Haji yang begitu biasanya dicintai sama jamaah. Kata guru kami, 1 dari 3 ini saja cukup untuk membuat rasa cinta itu muncul. Bagaimana kalau ketiga-tiganya terkumpul pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, Nabi kita mengumpulkan ketiga-tiganya. Apa tadi diulang? Al-jamal, wal-kamal, wal-ihsan. Maka ada seorang sahabat namanya Hasan bin Thabit, ya. Ketika disuruh mendeskripsikan tentang baginda Nabi, dia bersyair. Syairnya luar biasa. Wa ajmalu minka lan taraqattu aini wa ahsanu minka lan talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliq kama tasha'u. Kita salawat bareng. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Kata Hasan bin Thabit, wa ajmalu minka lan tara qattu ain. Mataku tidak pernah melihat sosok yang lebih tampan dari dirimu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam talidin nisa. Belum pernah ada rahim wanita yang melahirkan seseorang yang sesempurna dirimu. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Kau diciptakan tanpa kekurangan sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Seakan-akan kau diciptakan sesuai dengan kehendakmu sendiri. Kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu ya. Yang pertama dari 3 tadi apa? Al-jamal. Dulu ada sahabat namanya Jabir ibnu Samurah. Siapa nama sahabatnya? Jabir ibnu Samurah. Ini harus dihafalin binnya karena sahabat yang namanya Jabir lebih dari 3. Jabir ibnu Samurah, dia bercerita dulu di Madinah itu pernah bulan purnama. Malam hari di Madinah bulan purnama. Jangan bayangin bulan purnama di Madinah seperti kita hari ini. Kita setiap hari ngelihat lampu. Zaman dulu hidup belum ada listrik. Sehingga kalau bulan purnama, seluruh warga Madinah keluar berbondong-bondong untuk menyaksikan bulan. Kata Jabir bin Abdullah, aku melihat bulan purnama, tidak lama setelah itu
baginda Nabi keluar dari pintu rumah beliau menggunakan jubah hullatun hamra, berwarna merah kecoklatan. Dan itu adalah gamis terbaik yang dimiliki oleh baginda Nabi. Kata Jabir ibnu Samurah, "Tsumma nazartu ilal qamar wa nazartu ila wajhi Rasulillah." Aku memandang rembulan, sesekali aku melirik ke wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terus diulang-ulang, nazartu ilal qamar wa nazartu ila wajhi Rasul. Aku lihat bulan lagi, aku pandang wajah Rasul lagi. Lalu Jabir bin Samurah bersumpah, "Fa wallahi la wajhu Rasulillah adwa'u minal qamar." Demi Allah, wajahnya baginda Nabi dengan senyumnya kepada setiap orang yang dia lewati, menyapa setiap orang yang ditemui, lebih enak dipandang daripada aku memandang bulan purnama. Makanya seorang ulama menulis qasidah, Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun wajamil, wajamil, wajamil sidnan nabi, wajamil. Semuanya. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun wajamil, wajamil, wajamil sidnan nabi, wajamil. Dulu ada seorang bernama Ummu Ma'bad. Dia ini perempuan yang gak sengaja berpapasan dengan Nabi di tengah jalan. Jadi Nabi sedang istirahat di rest area. Ummu Ma'bad punya kemah. Selama baginda Nabi istirahat, Ummu Ma'bad memperhatikan fisik Rasul dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka riwayat terlengkap di dalam kitab-kitab sirah tentang ciri fisik baginda Nabi itu dari jalur Ummu Ma'bad. Ini khusus bapak-bapak. Di antara ciri fisik baginda Nabi sebagaimana diriwayatkan Ummu Ma'bad itu, perutnya Nabi itu lam ta'ibahu sujlah wa lam tuzri bihi sa'lah. Nabi itu perutnya tidak buncit tapi juga tidak kurus. Antara dada dan perut beliau itu lurus, Pak. Ya, itu lurus. Maka kalau sekarang kita mau ngaku ikut sunnah baginda Nabi, coba raba perut masing-masing. Ya, kira-kira lurus atau ada belokannya? Ada belokannya nggak, Syekh? Kalau ada belokannya belum terlalu sunnah. Nabi itu menjaga penampilan fisiknya. Ya, makanya umur 54 tahun baginda Nabi jalan kaki perang Badar. Itu perang pertama beliau, perang Badar tahun 2 Hijriah bulan Ramadan. Itu Nabi usianya 54 tahun. Hari ini kita 54 tahun, yang dipikirin pensiun, nyiapin apa? Udah persiapan pensiun. Ya, Nabi 54 tahun masih segar bugar. Ini jamaah Rumah Sakit Al-Umi, saya baru ngisi 15 menit ganti posisi duduk sudah berapa kali gini. Duduk dengerin pengajian sudah ganti posisi kesemutan, ya. Jadi olahraga Bapak Ibu, ya, supaya ngikuti sunnah Nabi. Itu yang pertama. Apa tadi? Al-Jamal. Sekarang kita masuk ke aspek yang kedua. Apa yang kedua, masih ingat? Al-Kamal. Kesempurnaan karakter. Bapak Ibu, kita nggak akan selesai membahas Al-Kamal dalam satu pertemuan. Ini kode agar saya diundang lagi. Cuman ada satu akhlak Nabi yang sederhana tapi barangkali sudah banyak kita lupakan. Ulama menyebut dengan istilah tafakkud. Apa itu tafakkud, Bapak Ibu? Nabi itu paling anti, gak kenal keidentitas satu persatu sahabatnya. Nabi paling anti. Semua sahabat Rasul beliau tahu siapa namanya, rumahnya di mana. Itu namanya tafakkud. Maka ketika duduk dengan sahabat, di banyak hadis dijelaskan Nabi itu ketika duduk begini dalam majelis sering tiba-tiba, Aina Thabit bin Qais, mana sahabatku Thabit bin Qais yang biasanya duduk di pojok.
Kenapa hari ini nggak kelihatan? Apakah beliau sakit? Ataukah beliau ada masalah? Jadi Nabi tahu. Itu belum seberapa. Bapak Ibu, di perang Tabuk itu perang terakhir baginda Nabi selama hidupnya. Berangkat dari Madinah menuju perbatasan Syam. Itu tentara muslim yang ikut serta 30.000 pasukan. Saya profesinya seorang guru, jumlah murid saya di kelas 30. Kalau ada satu yang bolos, biasanya saya sering nggak ngeh siapa yang bolos. Tapi lihat, Nabi kita SAW, 30.000 pasukan yang berangkat ke perang Tabuk, di tengah perjalanan Nabi toleh-toleh. Beliau tahu siapa yang bolos. Ya. Jadi jalan, di tengah perjalanan toleh-toleh. Aina Ka'ab bin Malik? Mana yang namanya Ka'ab bin Malik? Aku nggak melihat dari beberapa hari yang lalu. Ketahuan 3 sahabat Nabi bolos, semuanya ketahuan oleh Nabi SAW. Kenapa? Nabi punya akhlak yang namanya tafakkur. Ini akhlak yang sudah mulai kita lupakan. Kanan kiri kita sering nggak kenal. Tetangga kita sering nggak kenal. Maka dulu Bapak Ibu di Madinah ada kisah satu orang yang hidupnya terlantar. Ya, barangkali sebagian dari kita sudah ada yang pernah mendengar namanya, barangkali belum ada. Ada seorang sahabat namanya Julaibib. Siapa namanya? Julaibib. Julaibib ini, kalau kita buka kitab-kitab yang membahas tentang biografi sahabat, ulama itu biasanya nulis biografi sahabat itu namanya detail. Misalnya ada sahabat namanya Rukanah, ditulis Rukanah bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul, ditulis lengkap nasabnya dan qabilah sukunya. Tapi ketika menulis tentang Julaibib, semua kitab biografi para sahabat, ketika kita membuka, ketika menulis Julaibib, ulama hanya menyebut Julaibib titik. Nggak ketemu dia keturunan siapa, nggak ketemu dia dari suku mana. Saya penasaran, saya coba cari di banyak literatur, ternyata Julaibib ini laisa lahu ahlun wala malun. Dia orang yang terlantar di Madinah, nggak punya keluarga. Wala malun, dan hidupnya melarat. Bahkan di beberapa kitab disebutkan ciri fisiknya, kisorul jismi, badannya pendek. Damimul wajhi, wajahnya tidak terlalu tampan. Artinya kalau hari ini ya mungkin ya bagi kita dipandang sebelah mata. Ya, kalau kita ketemu orang seperti ini hari ini, jangankan mau ngobrol, mau nyapa saja nggak ada waktu. Kurang lebih seperti itu. Tapi lihat Bapak Ibu, akhlak Nabi SAW, Nabi paling anti, nggak mau kenal sama seorang sahabatnya. Julaibib ketika bertemu dengan baginda Nabi pasti ditanya, ya Julaibib, mata tatazawwaj? Sudah waktunya nikah Julaibib, kapan kamu nikah? Setiap ditanya Julaibib pasti menjawab, ya Rasulullah, siapa warga Madinah yang mau menikahkan putrinya denganku? Gak ada. Ini ngomong-ngomong di sini ada yang Julaibib ya. Ada ya, banyak yang Julaibib. Minggu depan ditanya lagi, Julaibib sudah nikah atau belum? Sudah dapat calon belum? Kata Julaibib, ya Rasulullah, siapa warga Madinah yang mau menikahkan putrinya dengan orang seperti aku? Ketemu lagi, ditanya lagi. Bapak Ibu, ketika Nabi sudah 3 kali bertanya ke Julaibib, maka jangan dikira itu basa-basi. Nabi itu kalau sekarang presiden, ngurus perang, ngurus militer, ngurus zakat. Tapi ketika tahu ada satu sahabatnya yang belum dapat jodoh, Julaibib ini yang gak dikenal oleh banyak orang, Nabi SAW langsung turun tangan. Apa yang dilakukan baginda Nabi? Beliau mengetuk pintu-pintu sesepuh kaum Ansor. Jadi satu persatu rumah Ansor diketuk oleh baginda Nabi. Tek tek tek, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Apakah kalian masih punya putri yang belum dinikahkan? Ya Rasulullah, putri kami sudah nikah semua. Pindah ke rumah satunya, pindah ke rumah satunya, pindah ke rumah satunya. Sampailah baginda Nabi tiba di rumah salah satu tetua atau sesepuh kaum Ansor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Tafadhol, silakan masuk ya Rasulullah. Nabi dipersilahkan duduk di ruang tamu, langsung to the point. Inni uridu an akhtub ibnatak. Aku datang ke sini langsung to the point, ingin meminang putrimu.
Ayah ini Pak, ketika mendengar Rasulullah ingin meminang putrinya, senangnya bukan main. Alhamdulillah, Rasulullah ingin meminang putri kami, itu artinya kami akan menjadi keluarga besar Rasulullah setelah ini. Tapi sebelum ekspresi kebahagiaannya sampai salto-salto saking senangnya, sama Nabi diklarifikasi, lakin laisali akhtubuha li Julaibib. Aku meminang putrimu bukan untuk aku nikah. Lantas untuk siapa Rasul? Untuk aku nikahkan dengan Julaibib. Mendengar nama Julaibib disebut, itu sang ayah yang tadinya senang langsung pucat mukanya. Ya kira-kira Habib kalau kedatangan orang mau meminang putrinya, ustadznya datang pakai motor Supra X, misalnya begitu Habib. Motornya STNK belum disamsat 2 tahun, kurang lebih begitu. Pucat mukanya. Dia bilang, ya Rasulullah, izinkan aku ke belakang musyawarah dengan istriku. Diskusi sama istrinya. Di belakang terjadi perdebatan sengit. Mi, anak kita mau dinikahkan oleh Rasulullah. Enak dong, tapi dengan Julaibib. Ah, kok Julaibib? Julaibib yang yang itu, nggak ada lagi Julaibib. La ilaha illallah bi. Kenapa sih Rasul ngetuk pintu rumah kita? Kenapa nggak rumah sebelah aja katanya? Berdebat lama. Perdebatan itu didengar oleh sang putri yang ingin dinikahi tadi dari balik tirai kamar. Perhatikan Pak, ini contoh putri warga Ansor yang dididik untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Ketika mendengar Abah dan Uminya debat, dia keluar. Abah, Umi, kenapa kau berdebat dari tadi? Putriku, Rasulullah datang kepadamu ingin meminangmu agar mau menikah dengan Julaibib. Kita masih menimbang maslahat mafsadahnya. Apa kata putrinya, Bapak Ibu? Ini kalimat yang gak mungkin keluar kalau dia tidak dididik dengan cinta kepada Rasul. Kata putrinya, ataruddani ala amri Rasulillah. Kalau Rasulullah yang memerintah, apakah kalian berdua berani menolaknya? Zawwijni bi Julaibib. Ayah, ibu, bismillah, nikahkan aku dengan Julaibib. Oh, itu kalau ada karyawati yang begitu, Bib, luar biasa sekali. Baginda Nabi senangnya bukan main. Lalu Nabi mendoakan putri tadi, Allahumma usbub alaihal khaira sabba. Ya Allah, berikan keberkahan dalam hidupnya seumur hidupnya. Nanti putri ini menjadi orang yang kaya raya berkat doanya baginda Nabi. Di akad nikah berlangsung, Bapak Ibu. Julaibib sudah menikah, statusnya sudah nggak jomblo lagi. Tiba-tiba di malam hari terdengar di Madinah suara sahabat Bilal bin Abi Robah. Sahabat Bilal itu kalau sudah teriak kemungkinannya cuma 2, memanggil orang untuk sholat atau memanggil untuk jihad. Udah nggak ada lagi, nggak ada Bilal teriak manggil bagi THR, nggak ada. Itu yang di sini aja. Jadi kemungkinannya cuma 2. Malam-malam tiba-tiba terdengar suara Bilal, al-jihad, al-jihad. Dulu nggak ada militer, nggak ada sipil. Muslim, fisiknya sehat, wajib ikut jihad. Julaibib mendengar dari balik kamar sama istrinya. Tuh Bilal manggil jihad katanya. Bertahun-tahun saya nggak laku. Sekalinya ada perempuan yang mau nikahin saya, tiba-tiba ada panggilan jihad. Nih kira-kira Syekh Zulfikar kalau jadi Julaibib lanjut nggak nih kira-kira? Kira-kira nih malam pertama baru nikah, bertahun-tahun nggak nemu jodoh, dipanggil jihad. Tapi lihat Bapak Ibu yang melakukan Allah, Julaibib pamit ke istrinya dengan kalimat tanpa ragu sedikit pun. Istriku, aku pamit ikut perang memenuhi panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak ketemu lagi di rumah ini, berarti kita ketemunya di akhirat. Selesai sudah. Kita ketemunya di surga. Julaibib berangkat, peperangan berlangsung. Para ulama beda pendapat, apakah perang Uhud atau perang Zul Ashirah. Tapi yang jelas Julaibib ikut serta dalam perang ini. Dan perang berakhir, banyak pasukan muslim yang syahid. Nabi kita itu punya akhlak yang tadi saya bilang. Apa disebut? Tafakkut. Mengabsen satu persatu sahabatnya. Kata Nabi, tolong diabsen siapa dari kalangan kita yang wafat di medan perang dan siapa yang masih hidup. Maka sekretarisnya Rasulullah nyatet, ya Rasulullah,
yang wafat fulan, 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 fulan. Sisanya masih hidup. Nabi ngelihat kanan kiri, Julaibib gak terlihat, tapi juga gak masuk catatan sahabat yang wafat. Lalu Nabi bilang, hal tafkiduna min ahad, aku masih kehilangan satu orang. Sebenarnya Nabi nunggu nama Julaibib disebut, tapi karena gak terkenal, gak ngeh sahabat itu kalau Julaibib gak ada. Dicek lagi Bapak Ibu, dicek lagi catatannya, ya Rasulullah, sudah kita cek, yang syahid fulan, 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 sisanya masih hidup. Nabi lihat lagi, Julaibib gak kelihatan. Hal tafkiduna min ahad, aku masih kehilangan satu sahabatku. Dicek lagi gak ketemu. Karena Julaibib gak disebut namanya, Nabi langsung sebut nama. Walakinni aftakid Julaibiban, aku kehilangan sahabatku yang namanya Julaibib. Ketika Julaibib disebut Bapak Ibu, sahabat yang lain baru la ilaha illallah, iya, dia tadi ikut perang sama kita. Saking gak terkenalnya, orang gak ada yang mau nyapa dia, gak ada yang ngeh dengan namanya. Kata Nabi, cari jenazahnya sampai ketemu. Sahabat mencar. Akhirnya setelah mencar, ditemukanlah jenazah Julaibib ala sab'ati janaizil musyrikin. Badannya tertumpuk di atas 7 badannya orang-orang musyrik, dengan keadaan panah sudah tertancap di tubuhnya sangat banyak sekali. Sudah wafat Julaibib. Datang sahabat, ya Rasulullah, Julaibib sudah kita temukan. Di mana? Di sana. Aku ingin bertemu dengan jenazahnya. Nabi berjalan, ya. Tadi saya bilang fisik Julaibib itu badannya tidak terlalu tinggi, kecil. Ketika melihat sahabatnya Julaibib sudah wafat, Nabi menggendong dengan tangan beliau sendiri, disandarkan di lengan beliau yang mulia. Sambil menggendong Julaibib, Nabi bilang ke sahabatnya, perhatikan kata Nabi, Julaibib minni wa ana minhu. Julaibib adalah bagian dariku dan aku bagian dari Julaibib. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau kita dikasih teladan sosok yang indah seperti ini, masa kita tidak cinta ke beliau? Julaibib di Madinah tidak dipandang. Setiap ketemu orang gak ada waktu untuk nyapa dia. Tapi di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun umatnya yang tidak mulia. Semuanya sama, semua diperhatikan dengan begitu luar biasa. Itu Julaibib. Ada lagi tukang sapu di Madinah, di Masjid Nabawi, perempuan profesinya tukang sapu. Namanya Ummu Mihjan. Siapa namanya? Ummu Mihjan. Ummu Mihjan ini kerjanya, kalau kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, takummul masjid, setiap hari mengutin sampah di Masjid Nabawi. Kita bayangin kalau ke Masjid Istiqlal ada cleaning service, jangankan mau berlama-lama ngobrolnya, apa aja kadang kita nggak kepikiran. Tapi Nabi SAW suatu hari melihat Masjid Nabawi sampah berserakan. Tiba-tiba Nabi tanya, mana Ummu Mihjan yang biasanya mungut sampah, kok aku sudah nggak ngeliat 3 hari? Tuh Pak, Nabi tahu Pak. Akhirnya sahabat ada yang angkat tangan, ya Rasulullah, Ummu Mihjan wafat 3 hari yang lalu di malam hari. Kami mengurus jenazahnya, kami mandikan, kami sholati, kami makamkan, sengaja tidak membangunkan engkau, takut engkau terganggu saat tidur. Sengaja tidak kami bangunkan. Di sebagian kitab disebutkan sahabat sengaja nggak manggilin karena memang profesinya hanya tukang sapu. Ngapain manggilin Rasulullah? Hanya untuk wafatnya seorang tukang sapu yang nggak dikenal. Setelah tahu Ummu Mihjan sudah wafat dan Nabi tidak diberi kabar, Nabi marahnya bukan main. Nabi mengatakan, halla adzantumuni, kenapa tidak ada satupun yang membangunkan aku sehingga aku ikut mengurus jenazahnya? Lalu Nabi SAW mengatakan, dalluni ala qabriha, tunjukkan aku mana kuburan Ummu Mihjan. Sahabat lalu mengantarkan, ya Rasulullah, ini kuburannya. Nabi lalu sholat jenazah di situ sendirian. Seorang makhluk terbaik sholat jenazah kepada wanita yang profesinya tukang sapu. Bapak Ibu, kita kalau membaca hadis ini di dalam kitab-kitab fikih, ulama fikih hanya menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya sholat jenazah di kuburan. Dalilnya hadis ini. Tetapi yang banyak dilupakan, cerita di balik hadis ini luar biasa.
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya rasa perhatian yang betul kepada kita umatnya. Bukan hanya Ummu Mihjan, bukan hanya Julaibib. Kita yakin semua dari kita yang hadir di sini, para karyawan rumah sakit Ummi, semuanya kalau ada rasa mahabbah di hatinya, insya Allah mendapat pandangan langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya bertanya ke guru saya, wahai Syekh, kita sudah nggak hidup di zaman Nabi. Dulu sahabat kalau mau mengekspresikan cintanya gampang. Ada sahabat yang kerjanya menjaga sandal Rasul, ada sahabat yang kerjanya menjaga hewan piaraan Rasul. Kita kira-kira gimana cara mengekspresikan cinta, sedangkan Nabi sudah nggak ada. Guru kami mengingatkan, salah satu caranya adalah setiap aktivitas yang kita lakukan, jangan lupa Bapak Ibu selipkan niat untuk berkhidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai dilupakan niat ini. Kita niat ketika mengurus pasien misalnya, atau merawat yang orang-orang sakit. Ya Allah, saya melakukan ini, saya niat khidmah untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa niat khidmah untuk Rasul ini penting? Karena dalam sejarah Nabi tidak pernah menyia-nyiakan sahabat yang berkhidmah untuknya. Ada ulama namanya Imam Al-Iraqi menulis kitab berjudul Alfiyatus Sirah Nabawiyah. Di sana disebut ada 27 sahabat Nabi yang seumur hidupnya menjadi khodam, menjadi pelayan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak Bapak Ibu? 27 sahabat ini mendapat doa khusus dari baginda Nabi. Ada sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Setiap Nabi mau sholat sudah disiapin airnya, air untuk wudhunya. Nabi mendoakan secara khusus, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia alim agama dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Itu Abdullah bin Abbas. Ada sahabat namanya Anas bin Malik, 10 tahun jadi khodamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Anas didoakan secara khusus 3. Allahumma barik lahu fi umrihi wa barik lahu fi malihi wa barik lahu fi ahli. Ya Allah, berkahilah Anas pada usianya, pada anaknya dan pada hartanya. Tahu nggak? Setelah didoakan baginda Nabi dengan doa ini, sahabat Anas menjadi salah satu sahabat Nabi yang umurnya panjang. Ya, mendekati 100 tahun hidupnya. Lalu ada yang menghitung jumlah anak cucu keturunannya. Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam Syarah Syama'il menghitung jumlah anak cucu Anas bin Malik. Totalnya sampai 87 anak cucunya. Diberkahi Bu keluarganya. Tapi jangan tanya ke saya, Pak Ustadz istrinya berapa? Itu saya nggak baca. Anak cucunya 87. Lalu hartanya, kebun kurmanya Anas bin Malik menjadi kebun kurma yang paling subur. Jadi kebun kurma yang lain itu panennya setahun 2 kali. Kebunnya Anas setahun bisa sampai 4 kali. Itu berkah apa? Berkah khidmah sama Rasulullah SAW. Antum semua kalau melakukan pekerjaan diselipkan, ya Allah saya niat khidmah untuk kekasihmu Sallallahu Alaihi Wasallam, gak akan disia-siakan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap di sore hari menjelang buka ini menjadi majelis yang penuh keberkahan bagi kita, majelis yang penuh rahmat, karena kita sedang menghadirkan rasa mahabbah kepada sosok yang paling Allah cintai, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang melakukan Allah, Habib, saya izin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengingat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya izin pamit, setelah ini harus ada amanah lagi ke tempat yang lain. Mudah-mudahan ini bukan silaturahim yang pertama dan terakhir. Kita bisa berjumpa lagi untuk saling mengingatkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.